Selamat malam GM Team and welcome to Dewan Pandit Indonesia. Woo! Welcome. Izin malam hari ini nggak ada Kak Evelyn dulu karena beliau lagi mempersiapkan hari bahagianya. Jadi gue gantiin dulu setelah kemarin hari Jumat digantiin sama Mas Adiani cabang Bekasi itu ya. Dengan logat-logatnya alias Bang Abrar. And yes, di malam hari ini karena kita live jangan lupa untuk nyawer ya, jangan lupa untuk support kita dan seperti biasa di hari Rabu kalau kata Kak Evelyn kan Rabu bukan kaleng-kaleng ya. Rabu. Kalau hari ini 3 pandit 1 kaleng. Boleh. Ada Mas Aldi Wazir. Apa kabar Mas Aldi? Gue terakhir. Yaudah ulang. Baru saya, baru Udah. Iya. Udah nggak bisa diulang. Kan gua urutannya dari sono. Biar enak. Jarang nonton yang Rabu ya? Nonton nih. Ketahuan. Lu hormat dong sama penonton-penonton kita Rabu nih. Izin. Penonton ultras kita. Tuh, sampai Taiwan juga nonton. Sampai Taiwan. Taiwan nih, yang Taiwan nih pengen nungguin Evelyn sebenarnya. Izin gua gantiin dulu ya. Nonton. Gua gantiin dulu ya, izin ya. Tapi kabar baik dong Mas Aldi dong. Oh, kabar Baik. baik. Aman ya, asal aman ya. Aman. Mantap. Terus ada pandit food golf kita. Anjay, pandit Mas food Gazi, golf. Ya kita mencoba hal-hal baru ya nggak sih dalam hidup harus ada variasi toh. Masa pedalan terus bos? Nah, Iya. menang kagak. Iya. Menang kagak. Menang kagak. Ganti cabang lain. Oh udah menang di cabang media kan Juara dua. Juara dua. Dia Benar. dari juara 3 iya. Kan kata Firzi dua tuh peringkat. Oh peringkat 2. Nggak ada juara cuma satu. Juara Iya, cuma itu 1. Firzi yang Benar. ngomong. Gua sendiri yang ngomong Benar. padahal Iya, ya. Bener. Nah akhirnya kita coba cabang baru di mana enggak peringkat sama sekali. Bawa. Harga baru. Tapi lanjut ada wonderkid kita yang udah masuk nominasi JMA. Ikhlas. MTV Award nih ya. Ada Keren. Rizal Palevi yang Gua lagi kira prank nih dia. tersenyum-senyum juga nih. MTV Award. Thank you, Jen. GMTV Wow. Award. Kekinian banget tuh ya. Happy Sal? Ya happy Semalam? lah, happy. Pekan Nanti yang kita baik bahas ini. ya. Nanti kita bahas. Happy-nya Siap. double dia. Happy Masuk double, award bener. sama Thank you. ada lagi. Tapi kita bahas dulu soal laga-laga semalam ya, termasuk Barcelona. Di mana ada Jules Koundé yang gila ini. 2 gol dalam 3 menit. Ini kan juga kalau kita lihat performa dia kan kurang stabil ya. Tapi dia bisa membuktikan bahwa back bisa mencetak 2 gol dalam 3 menit. Zal, lu ngelihat Jules Koundé ini emang bisa balik ke performa yang udah luar biasa atau emang Ya untuk level Jules Koundé gue harap dia bisa mainin peran kayak begini ya. Karena untuk bek kanan di musim lalu dia juga banyak gol-gol yang krusial sifatnya. Salah satunya dia proses di gol semifinal ini ya, final Copa del Rey ya, yang dia mengantarkan kemenangan atas Real Madrid itu salah satu peran terbaik dia dan ini emang dia punya kapasitas untuk ngelakuin ini. Dan makin kesini gue ngeliat backline Barca juga makin ketemu lah untuk setelah kehilangan Araujo ya, walaupun ada faktor personal di sana dan gue cukup prihatin dengan kondisi dia, tapi setidaknya sekarang mereka udah mulai ketemu piece by piece-nya itu. Untuk ada Gerard Maldini di posisi back tengah, sekarang di posisi ke sana, tapi sebagus-bagusnya Jules Koundé yang mengubah pertandingan tetap satu orang semalam. Rashford. Marcus Rashford. Yes. Kalau nggak ada Rashford nggak terjadi juga golnya si Iya, Jules iya. Koundé. Umpannya Jadi ya. game changingnya dari Flick di babak kedua itu berlangsung sangat positif bagi Barca dan mengantarkan mereka ke jalur kemenangan lagi. Bagi Oke. Ya, kalau kita lihat Koundé ini pemain Barcelona pertama yang mencetak 2 gol sundulan dalam satu pertandingan UCL ya, ternyata segitunya. Pemain Barcelona pertama pula? Iya, katanya Jarang pemain Barcelona crossing-crossing pertama. Emang nggak main crossing kan dari dulu kan Barcelona main tiki-taka gitu. Iya. Tapi ini pertandingan penting bagi Barcelona untuk menang. Kenapa? Karena ini pertandingan ini punya trauma bagi presiden Barcelona terutama Laporta karena pada tahun 2022 ketika mereka ketemu di perempat final Liga Eropa, ketika itu Camp Nou ini kan pertama kalinya juga ya mereka balik ke Liga Champions the new di Camp Nou di Liga Champions. Nah, terakhir kali mereka main lawan Frankfurt, ketika itu fans Frankfurt menguasai stadion. Iya. 30.000 fans Frankfurt masuk ke dalam tribunnya Camp Nou, ketika itu dibilang pertandingan lautan putih karena waktu itu banyak udah aspek. kayak laganya home-nya Frankfurt. Nah, disitulah ada parno banget dari Presiden Laporta sehingga kali ini pertandingan tiketnya hanya dijual khusus untuk Socio dan dipastikan bahwa Socio nggak bisa menjual tiket resell ini karena mereka nggak mau kejadian sama. Yang menarik emang yang mencetak gol pertama itu adalah si Agnar Knauf itu ya. Knauf itu adalah satu-satunya pemain Frankfurt yang tersisa dari tim 2022 itu. Jadi untuk mereka menang di laga ini mungkin buat fans Barca yang sekarang kayak biasa aja lah lawan tim Bundesliga yang lagi jelek juga. Di Champions League mereka hanya menang sekali ya dari 6 pertandingan, punya 4 poin doang. Tapi bagi Laporta terutama dan bagi para supporter Barcelona ini punya arti lebih untuk bisa menang lawan Frankfurt di laga kemarin.
Tapi kalau lihat pertandingan semalam gitu kan, emang Barcelona ini menangkan segalanya lah. Walaupun emang secara defensive line mereka gampang sekali untuk dieksploitasi. Mas Aldi, sekelas Frankfurt aja yang lagi berusaha untuk bertahan di Bundesliga, dia bisa mengeksploitasi pertahanan sampai akhirnya bisa mencetak gol terlebih dahulu. Emang separah itukah lawan sampai bisa mengeksploitasi defensive line dari Barcelona? Gue bingung sama orang tuh yang ngomong host kardus apa sih, kenapa? Yang nggak kardus gimana? Iya, gue bilang bagus dari awal, openingnya bagus, semangat ini. Pernah coba jadi host nggak gampang. Gue aja pernah jadi host di London biasa. Ngeri nggak ada yang bisa ngelawan itu ya. Sama David James. Harus konsentrasi lagi kalau siaran. Jadi waktu itu. Ya banyak bahannya apresiasi lah dia berusaha ya. Coba ada Zuf semangat terus. Thank you. Kita bahas Barcelonanya. Yes, tadi versi udah jelasin cukup bagus bahwa ini Eintracht Frankfurt baik di Liga Champions dan juga di Bundesliga nggak sedang baik-baik saja. Yes, emang dicomotin pemain utama mereka, banyak yang dijual-jualin. Tapi emang mereka baru dibantai sama Leipzig juga, sama Wolfsburg juga. Emang ini kondisinya lagi nggak bagus-bagus banget, lagi jelek banget. Oke, menuju pertandingan. Beberapa pemain disimpan dulu di bangku cadangan termasuk Rashford juga, dan ya lagi-lagi kebobolan lewat cara yang bukan sekali dua kali juga nih Barcelona kebobolan lewat counter attack di mana mereka mengorbankan high defensive line yang sangat amat tinggi. Waktu itu mungkin ada Pedri yang gagal menghalau karena emang bolanya juga sulit banget, terus juga ada bola nyampe ke kiri pertahanan di mana Balde harusnya lebih sigap namun kalah cepet juga sama Asnar Knauf. Dia juga ex Dortmund kan ya? Iya kan, jadi 1-0. Tapi lagi-lagi sama seperti di La Liga, gue sangat mengapresiasi bagaimana cara Barcelona merespon setelah kebobolan. Yes, tim yang bagus sebenarnya nggak mudah kebobolan, nggak mudah ke-expose. Cuman tim yang bisa menang dan juga bisa bangkit dari kebobolan itu buat gue lebih apresiasi karena nggak gampang lo bisa turning around. Dan tadi Rizal juga bilang bagaimana quick impact yang dilakukan oleh Rashford, dia masuk menit 46 langsung memberikan tekanan dari sisi kiri serangan dari Barcelona. Curling the ball, bagus banget gol itu karena waktu gol terjadi para pemain penyerang dari Barcelona itu dikit keluar dari kotak penalti, membuat space bagi pemain-pemain second line termasuk juga Jules Koundé untuk masuk. Itu membuat lini pertahanan dari Frankfurt itu sedikit ke-crack. Itu buat gue hal yang dilatih sih. Buat gue itu hal yang bagus banget. Dan ada Koundé di sana, umpan yang curling the ball dari Rashford bagus banget bolanya juga. Terus gol kedua ini Lamine Yamal, dia di umur yang sangat muda itu mempunyai 14 GA, lebih cepat, lebih bagus dibandingkan Mbappe waktu di Monaco, dia 13, sekarang dia 14, 7 gol 7 assist. Jadi luar biasa juga, itu pun terjadi di sisi kiri. Di mana 2 gol ini umpannya dari sisi kiri, masuk ke tengah, ada Koundé yang nyambut. Tapi selama 90 menit, gue gak melihat Barcelona yang seimpresif itu. Apalagi melawan Eintracht Frankfurt yang juga tidak stabil itu juga gitu. Jadi buat gue yang penting kayak Hirzi bilang, yang penting menang. Dan sekarang Barcelona hanya terpaut 2 poin menuju peringkat 8. Artinya itu mungkin yang ditargetkan gitu, sebisa mungkin tidak masuk ke zona playoff. Karena lolos langsung. Ya sekarang lolos peringkat 1 lolos peringkat 8 buat gue sama aja sih. Nggak ada ada pernah merasakan ya sebenarnya City-nya buat kandang main apa kandang gimana di gitu. knockout doang. Itu nggak ada gol away juga? Kan ini Pak pairing ya, 1 itu ketemu 1 sama 8. 12 apa di Tapi yang terbaik bagi Barca ya emang finish langsung. Jangan terlalu banyak game lah. Skor mereka nggak setebal itu juga karena soalnya. Lihat kondisinya juga sih gitu. Kalau kecuali Arsenal, PSG, Bayern, Inter, Liverpool PSG ya pasti aja jebol skuadnya. Siapa? PSG gitu. PSG jebol skuadnya. Artinya bahwa buat Barcelona yang penting sekarang bisa 2 poin ini nih, gap 2 poin menuju 8 besar. Itu dapat tadi versi benar, penting kemenangan ini. Caranya kayak gimana? Yang penting menang. Oke. Jadi intinya adalah apapun gimana pun permainannya yang penting menang, itu perlu dirayakan ya. Yes.